Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabarok. Saya dari prodi manajemen kelas MJ 809. Di sini saya mau mempresentasikan tugas dari mata kuliah intelijen bisnis, dan saya itu mengambil judul proses intelijen bisnis dan tantangan di era digital. Nah, baik, untuk selanjutnya latar belakang, di mana saya mengambil beberapa latar belakang. Yang pertama itu digitalisasi mengubah cara bisnis mengambil keputusan. Yang kedua, big data, AI dan cloud menciptakan peluang sekaligus tantangan. Yang ketiga, perusahaan harus mampu mengelola dan menjadi insight yang relevan, mengolah data menjadi insight yang relevan. Yang terakhir itu ada teori. Saya mengambil teori decision support system. Nah, di sini itu juga ada studi kasus ya yang saya ambil. Studi kasus yang saya ambil yaitu bagaimana proses intelijen bisnis dikembangkan dan diimplementasikan secara efektif di era digital. Yang kedua, apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan intelijen bisnis di tengah transformasi digital. Yang ketiga, bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa output dari perusahaan intelijen bisnis benar-benar mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Yang keempat, apa peran teknologi seperti AI, machine learning, dan cloud computing dalam proses intelijen bisnis saat ini. Baik, untuk slide selanjutnya, di sini ada studi kasus ya. Saya mengambil beberapa studi kasus brand-brand Nokia dan Toys. Yang pertama itu Nokia gagal menangkap tren smartphone berbasis aplikasi. Yang kedua, Toys lambatnya masuk ke e-commerce. Nah, dampaknya itu kehilangan pangsa pasar dan kebangkrutan. Dan di sini ada teori bisnis IT mismanagement teori. Baik, untuk selanjutnya studi kasus brand-brand yang berhasil masuk ke era digital. Yang pertama ada Amazon dan Netflix, di mana Amazon itu real time analitik, personalisasi, AI prediksi stok. Untuk Netflix, AI untuk konten berbasis referensi pengguna. Yang terakhir, kebijakan Amazon Redshift. Untuk Netflix, data driven culture. Untuk selanjutnya di sini ada tantangan implementasi intelijen bisnis. Untuk tantangannya itu tersendiri di kualitas data. Yang pertama ya, datanya itu biasanya tidak terstandar, terus ada keputusan yang keliru. Kedua, di infrastruktur biasanya itu diintegrasinya sistem lama, analisisnya lambat. Yang ketiga, di SDM skill gap, data tidak dimanfaatkan, kurangnya skill gitu dalam SDM. Yang terakhir di sini ada budaya resistensi terhadap data driven decision making. Baik, untuk slide selanjutnya di sini ada kebijakan perusahaan yang unggul. Nah, saya mengambil contoh-contoh lagi ya. Di sini ada Google dan Meta. Ini menggunakan data governance ketat, GDPR dan PDP. Untuk Netflix, pelatihan dashboard bisnis intelijen menyeluruh. Untuk Telkom dan Unilever, digital hubs dan data lake. Untuk teori bisnis intelligence capability model.
Nah, untuk di sini ada solusi ya. Solusi yang strategis, di mana yang pertama budaya berbasis data dan pelatihan berkelanjutan. Yang kedua investasi cloud atau data warehouse modern. Yang ketiga dashboard bisnis intelijen untuk unit bisnis kritis. Yang terakhir audit data dan sistem early warning berbasis indikator bisnis. Nah, baik, di sini kesimpulannya. Yang pertama, bisnis intelijen bukan sekedar teknologi, tapi transformasi budaya dan strategi. Nah, yang kedua, kegagalan terjadi karena kurang adaptasi, bukan alat. Yang ketiga, integrasi data, teknologi, dan SDM kunci keberhasilan bisnis intelijen. Yang keempat, output bisnis intelijen harus real time, relevan, dan aplikatif. Nah, baik, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.